Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi'ah Maulidiah NIM 17140083 akan menjelaskan mengenai kajian pustaka PTK saya dengan judul Penerapan Model Student Team Achievement Division atau STED untuk meningkatkan hasil belajar menulis narasi pada siswa kelas 5A-13 Blitar. Semoga bermanfaat. Bab 2 kajian pustaka ini saya akan menjelaskan mengenai 1. Pembelajaran, 2. Model pembelajaran kooperatif tipe STED, dan yang ketiga adalah narasi. Mengenai pembelajaran, saya akan membahas pengertian pembelajaran, karakteristik pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, dan komponen pembelajaran. Pengertian pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik pembelajaran meliputi 1. Pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Dalam konteks pembelajaran, tujuan belajar adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran, akan tetapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Yang kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Karakteristik pembelajaran berorientasi pada siswa, sehingga proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Kelas bukanlah satu-satunya tempat untuk belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada proses pembelajaran. Penguasaan materi ajar bukanlah akhir dari proses pembelajaran, akan tetapi hanya sebagai tujuan untuk pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Artinya, sejauh mana materi ajar yang dikuasai siswa itu dapat membentuk pola perilaku siswa itu sendiri. Prinsip pembelajaran menurut Sugandi: A. Kesiapan belajar, B. Perhatian, C. Motivasi, D. Keaktifan siswa, E. Mengalami sendiri, F. Pengulangan, G. Materi pelajaran yang menantang, H. Balikan dan penguatan, I. Perbedaan individual. Komponen-komponen pembelajaran meliputi 1. Tujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua adalah sumber belajar untuk membuat atau memudahkan terjadinya proses belajar pada guru dan siswa. Apapun bentuk dan bendanya, asal bisa digunakan untuk memudahkan proses belajar. 3. Strategi pembelajaran untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang mendukung penyelesaian tujuan khusus. Yang keempat, media pembelajaran untuk mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dengan lingkungan dan sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode belajar yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah evaluasi pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan yang telah dilakukan serta menilai pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Yang keenam, hasil belajar merupakan akibat yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif tipe STED. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran kooperatif tipe STED, komponen utama, keunggulan dan kelemahan, serta langkah-langkah. Pengertian STED. Model pembelajaran kooperatif tipe STED merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Komponen STED meliputi A. Penyajian kelas, B. Menetapkan siswa dalam kelompok, C. Tes dan kuis,
D. Skor peningkatan individual. E. Pengakuan kelompok. Keunggulan dan kelemahan STAT. Keunggulannya yaitu meningkatkan kemampuan kerjasama tim yang dibentuk oleh peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu dalam kelompok. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan interaksi positif serta ketergantungan positif antar anggota tim. Sementara kelemahannya adalah kompetisi terjadi antar tim, di mana kemampuan tim bertumpu pada peserta didik yang memiliki keterampilan dan kemampuan tinggi, sehingga kontribusi peserta didik akan didominasi oleh peserta didik dengan kemampuan tinggi. Langkah-langkah STAT yaitu 1. Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri dari 4 atau 5 anggota kelompok. Yang kedua, tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian saling membantu. Yang ketiga, tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar dan kepada siswa secara individu atau tim. Yang ketiga adalah narasi. Dalam hal ini, saya akan membahas pengertian narasi, ciri-ciri narasi, jenis-jenis narasi, dan cara menulis narasi. Pengertian narasi. Narasi yaitu suatu paragraf yang disusun dengan tujuan menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman yang baik untuk para pembaca. Ciri-ciri narasi. 1. Berwujud cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang diberikan berupa peristiwa yang nyata terjadi, bisa berbentuk semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Yang ketiga, atas dasar konflik, karena tanpa konflik seringkali narasi tidak menarik. Yang keempat, mempunyai nilai keindahan atau estetika. Yang kelima, susunan secara kronologis sangat ditekankan. Pada pokoknya, ciri-ciri narasi adalah berisikan suatu cerita, menekankan suatu kronologis atau peristiwa dari waktu ke waktu yang mempunyai konflik di dalamnya. Jenis-jenis narasi yaitu 1. Narasi informatif, 2. Narasi ekspositorik, 3. Narasi artistik, yang keempat, narasi sugestif. Cara menulis narasi. 1. Menentukan tema dan pesan yang akan disampaikan lebih dulu. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa utama yang akan dijelaskan di dalam bentuk skema alur. Yang keempat, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, pengembangan, dan bagian akhir cerita. Yang kelima, merinci peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keenam, menyusun tokoh, watak, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh, tahu aturan tanda baca dalam kalimat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.